Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana mengimplementasikan shift reduce parsing yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya dengan menggunakan tabel yang disebut dengan LR parsing tabel. Baik, ya. Jadi salah satu teknik untuk mengimplementasikan shift reduce parsing itu adalah dengan menggunakan tabel. Di mana tabel tersebut itu akan mempunyai dua bagian, yaitu untuk menspesifikasikan operasi-operasi yaitu shift dan reduce. Ya. Shift itu menggeser, reduce itu adalah mengganti dengan rule yang bersesuaian pada production, seperti tugas yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Dan yang berikutnya adalah menspesifikasikan produksi apa yang harus digunakan untuk mereduksinya. Ya, jadi selain dia harus melakukan proses shift atau reduce, dia juga harus bisa menetapkan atau menentukan production apa yang digunakan untuk melakukan proses reduce. Nah, metode ini menggunakan yang disebut dengan parsing tabel. Ya, di mana parsing tabel ini berfungsi untuk mengontrol parser yang terdiri dari dua bagian. Jadi tabelnya itu ada dua bagian. Tabel yang pertama atau bagian tabel yang pertama itu disebut dengan bagian action atau action section, ya. Di mana ini digunakan untuk menentukan atau menetapkan action apa yang harus diambil, apakah shift atau reduce. Nah, jika diperlukan untuk melakukan sebuah action reduce, maka ini juga mengindikasikan bahwa kita harus menggunakan grammatical rule atau aturan grammar atau production grammar itu harus kita ambil atau kita gunakan. Yang berikutnya adalah bagian tabel yang kedua itu disebut dengan go to section. Go to, ya. Jadi ini dari kata go dan to, ya, digabungkan menjadi satu. Go to itu pergi ke, ya, pergi ke. Untuk mengindikasikan simbol stack mana yang harus di-push ke dalam stack setelah proses reduksi. Ini gambaran bentuk dari parsing tabel. Oke, jadi kita lihat bentuknya seperti ini tadi. Jadi ini yang disebut dengan bagian action. Di sini isinya itu adalah perintah untuk melakukan shift dan perintah untuk melakukan reduce. Ya. Jadi perintah untuk melakukan shift itu adalah dilambangkan misalkan di sini dengan S. Nah, S, ya. S3. Ini berarti SI itu berarti menggeser atau memasukkan shift simbol label pada kolom yang ke I, ke stack. Ya, simbol label yang ke I. Jadi action, jadi kalau diperhatikan bagian action ini kolomnya itu berupa simbol-simbol, simbol terminal, ya, simbol terminal. Jadi ada plus, kali, kurung buka, kurung tutup, ID. Oke, sebelum saya lanjutkan,
Parsing tabel ini dibentuk berdasarkan grammar yang ada di sebelah kanan. Jadi ada grammar dengan 6 rule atau 6 production, di mana non-terminalnya adalah E, T, dan F. Lalu terminalnya adalah plus, kali, kurung buka, kurung tutup, dan ID. Sedangkan tanda dolar ini menunjukkan bagian akhir dari input atau bagian dasar dari stacknya. Oke ya. Jadi kalau ada perintah shift 3, ini kan menunjukkan posisi kolom. Jadi 3 ini adalah menunjukkan posisi kolom. Jadi kalau kita hitung kolom ketiga itu adalah 1, 2, 3. Maka artinya di sini shift 3 itu adalah memasukkan simbol kurung buka ke stack. Jadi kalau shift 5 ini berarti memasukkan simbol kelima. Simbol kelima adalah 1, 2, 3, 4, 5 ID ke stack. Kemudian selain S, simbol S atau shift, di sini juga ada proses untuk melakukan reduce. Reduce di sini RI itu artinya mereduksi dengan menggunakan production ke I. Nah, production-nya berarti yang kita lihat adalah sesuai dengan grammar-nya. Jadi artinya melakukan reduksi dengan berdasarkan production ke I. Ya. Jadi R1 ini artinya kita melakukan proses reduction berdasarkan rule yang pertama. Jadi kalau R3 ini berarti reduction dengan rule yang ketiga dan seterusnya. Lalu di sini ada bagian yang kedua tadi yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu bagian goto atau section goto ya. Di mana di dalam section goto ini isinya itu adalah operation atau operasi push. Operation push ya, yaitu memasukkan non-terminal tertentu ya, non-terminal tertentu ke dalam stack. Non-terminal tertentu ke dalam stack ya. Jadi di sini ada non-terminalnya. E1 ini maksudnya non-terminal ya yang ada pada production pertama gitu. Karena di sini E itu kan ada 2. Nah, jadi E ini kan ada 2 yang sebelah kanan ya. Jadi yang sebelah kanan di sini kita lihat. Jadi yang push E1 itu artinya kita memasukkan memasukkan non terminal berdasarkan ya production di mana dia mengandung E di sebelah kanan yang pertama. Jadi production yang pertama berarti ini, nah yang kita ambil adalah E yang di sini. Sedangkan di sini ada E5 itu berarti E yang di grammar atau production yang kelima. Production yang kelima di sini F ke E inilah yang kita push ke dalam stack. Demikian juga T2, ini T2 berarti kita menggunakan rule yang kedua. F4 berarti menggunakan rule yang keempat. Ya, T1 berarti T yang ada di rule pertama atau production yang pertama. Ini adalah gambaran dari bentuk LR parsing table. Ya. Jadi dalam LR parsing table tadi itu ada perintah shift action, ada perintah shift, ya, di mana dia mengimplementasikan dengan melakukan operasi push, ya, yang diikuti dengan operasi shift.
Ya, jadi operasi push itu berarti memasukkan ke dalam stack dan diikuti dengan menggeser input buffer, artinya menggeser buffer input untuk membaca next symbol. Ya. Nah, kemudian sementara itu untuk action atau perintah reduction ya atau aksi reduce itu diimplementasikan dengan mengganti, jadi operasi penggantian dari simbol yang ada di top of stack. Jadi isi ya, nanti isi dari top of stack yang berhubungan dengan bagian kanan dari production yang dipilih. Jadi disesuaikan dengan production mana yang dipilih tadi. Apakah production pertama, production kedua, tapi yang bagian kanannya. Ya. Jadi bagian kanannya itu digantikan dengan simbol stack dari goto section. Tadi seperti yang saya jelaskan pada gambar yang sebelumnya. Nah, simbol-simbol yang di push itu berarti dimasukkan ke stack, itu tidak selalu merupakan non-terminal yang sedang di reduce. Nah, dalam prakteknya itu ada satu atau lebih stack simbol yang berhubungan dengan setiap non-terminal. Oke. Kemudian kolom-kolom yang ada di goto section itu dilabeli sebagai non-terminal. Jadi kolom-kolomnya ini kita lihat perbedaan antara action section dan goto section. Kalau action section tadi itu adalah kolomnya dilambangkan dengan terminal atau simbolnya, sedangkan di goto section ini kolomnya mewakili non-terminalnya. Di sini ada 3 non-terminal, E, T, dan F. E, T, dan F. Nah, isi dari goto tabel itu digunakan atau ditentukan dengan memilih kolom dari non-terminal yang di-reduction atau yang direduksi dan baris dari simbol stack yang di-handle, yang ada di handle. Dengan kita sudah belajar apa itu handle. Misalkan, sini diberikan contoh, kita mempunyai sebuah stack dan input sebagai berikut. Jadi di stacknya itu berisi $, kemudian E dan plus, ini artinya dolar itu adalah bagian bawah, lalu ada E dan plus, jadi top of stack-nya itu adalah plus. Kemudian di bagian input itu ada E kali E dolar. Nah, ini yang bagian penunjuknya itu selalu ada di bagian sebelah kiri. Nah, sehingga kemudian misalkan pada LR parsing tabel itu dia melakukan proses shift action atau shift action, maka ini akan menghasilkan hasilnya setelah proses shift action tadi, itu artinya dia menggeser input ya, input E ini ke stack. Jadi E di sini di input itu akan dihilangkan sehingga tinggal bintang dan E dan dolar. Nah, kemudian E yang kita ambil tadi itu di shift atau di push atau dimasukkan ya ke dalam stack. Sehingga top of stack-nya tidak plus tapi menjadi E. Ya. Kemudian A, jadi misalkan kita mempunyai A yang di shift ya. Nah, kita punya simbol A yang di shift dari input ke stack.
Misalkan di sini, misalkan proses ini, proses shift yang menggeser simbol tertentu, ya kalau di contoh ini adalah E, nah misalkan A, itu di shift dari input ke stack, menggunakan rule E ke E plus E, ya, maka kita harus memilih baris dari GoTo tabel, ya, yang dilabeli dengan tanda dolar dan kolomnya adalah B. Barisnya adalah dolar, kolomnya adalah B. Jika entry dari tabel itu adalah push E, maka kita melakukan proses yang disebut dengan reduction, ya, untuk action yang pertama. Dan itu akan menghasilkan, dia akan menghasilkan kondisi yang seperti ini. Jadi plus E-nya menjadi hilang dan di bagian ini dia jadi ini, ya, jadi hilang E-nya. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi ini kondisi mula-mula, kondisi mula-mula. Kalau ada proses shift action, maka dia akan menggeser E. Sorry, tadi agak salah menjelaskannya. E ke stack, sedangkan inputnya menjadi kosong. Ya. Namun, misalkan pada di sini tidak menggunakan shift, tapi dia dilakukan shift dengan menggunakan aturan yang ada di GoTo tabel, label ini. Ya, jadi kan di sini kondisi ini ya, kondisi ini, kemudian di sini di shift ke input stack-nya dengan menggunakan production ini artinya kita mencari pada GoTo tabel dengan label dolar dan kolomnya adalah kolom tertentu ya, B misalkan, maka ini artinya kita menggantikan ya, proses ini artinya kita menggantikan nilai E ditambah E ini dengan E. Seperti itu. Ya. Nah, operasi-operasi apa yang ada di dalam LR parser dengan tabel ini? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ketentuan operasi-operasi dari LR parser dengan sebuah action tabel A dan GoTo tabel G misalkan. Yang pertama adalah aturannya jika input yang sedang dibaca misalkan adalah B dan simbol yang ada pada top of stack itu adalah X, maka ya, aksi yang dilakukan itu kita ambil berdasarkan input atau entry atau isi ya, isi dari action tabel. Nanti kalau kita menyebut I di sini berarti action tabel. Action tabel pada baris X kolom B. Jadi kalau kita melihat barisnya, misalkan di situ barisnya 3, kolomnya berapa, gitu ya.
Kemudian yang kedua, jika action-nya, nah sekarang isinya action tabel itu kan tadi ada dua, shift dan reduce. Jika yang dibaca pada entry posisi baris E kolom B tadi adalah proses shift, ya, maka yang dilakukan adalah mempush simbol B, ini B, di-push ke dalam stack, kemudian kita geser input buffer pointer ke next symbol. Artinya kita membaca input yang berikutnya. Sedangkan jika isi dari entry tabel tadi itu adalah action tabel itu adalah reduce, ada dua kan tadi, shift dan reduce. Nah, maka kita mengambil production pada grammar, jadi kita harus menentukan production dari grammar S ke alpha misalkan, yang ditetapkan dengan reduce action tersebut. Ya, jadi kalau di reduce action tadi kita lihat, ya ini RI, R5, berarti kita mengambil production atau kita mengambil rule dari grammarnya itu adalah rule yang kelima. Ya. Tuh. Jadi kita melihat dari isi, nah, isi dari tabel action tadi. Simbol di right hand side, jadi yang bagian kanan ini dari grammar itu, ya, jika dia ada di top of stack, maka di pop. Jadi kita pop yang top of stack sesuai dengan alfanya. Jadi seperti ini tadi. Jadi misalkan ini top of stack-nya itu isinya adalah E ditambah E. Jadi E ditambah E. Kemudian ada yang kita gunakan misalkan adalah production E, maka E ditambah E, maka yang dilakukan adalah ini sesuai dengan ini, kalau bagian alfa, ini kita sebut bagian alfa, ini sama, maka bagian ini kita pop. Dan digantikan dengan yang di sini. Itu maksudnya ya. Pop alfa dari stack. Gunakan non-terminal di bagian left hand side, berarti yang ini, dari production, untuk menentukan sebuah kolom dari GoToTabel. Jadi kita gunakan yang di sini untuk mencari kolom dari GoToTabel, kolomnya. Nah, misalkan tadi R5. Nah, kemudian yang bagian kirinya adalah F, maka kita akan memperhatikan kolom yang F. Oke ya. Untuk menspesifikasikan kolom itu tadi dan menggunakan simbol yang ada pada top of stack untuk menentukan, ya, jadi top of stack-nya misalkan A, untuk menentukan row dari GoToTabel. Jadi kita lihat di bagian top of stack-nya apa, itu digunakan untuk menentukan row dari GoToTabel. Lalu push, ya, stack simbol tadi ke dalam, nah, push ya, stack simbol tadi berdasarkan entry dari isi dari tabel GoTo-nya. G itu berarti tabel GoTo pada posisi barisnya adalah S, ya, dengan input A. Itu dimasukkan ke dalam stack.
Nah, input buffer pointer itu tidak berubah, jadi tidak bergeser. Jadi selama proses reduksi itu tidak ada pergeseran pada pointer yang di sini. Jadi kalau sebelumnya dia membaca ini, dia tetap di sini posisinya. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat, jika action tabel itu empty, berarti kosong, maka dia akan error, membaca error. Jadi yang ini, kalau ketemu yang kosong-kosong ini berarti dia error. Oke. Jika action table entry berisi except, ini pasti ada satu yang except. Ini seperti ini. Maka proses berhenti atau lengkap dan input tersebut diterima. Ini kira-kira gambaran dari proses LR parsing dengan menggunakan tabel. Sekarang kita lihat contohnya. Proses untuk LR parsing tabel untuk input ID plus ID kali ID. Sama seperti yang kalian kerjakan sebelumnya, bahwa stack mula-mula adalah kosong, jadi mula-mula ada tanda dolar. Kosong itu artinya dia berisi tanda dolar. Kemudian untuk inputnya dia berisi input yang akan dibaca dan diakhiri dengan tanda dolar. Oke. Pointer bacaan ada di paling kiri atau paling kiri ya dari input, sedangkan stack dia berarti ada di top of stack-nya. Ini berarti top of stack-nya. Ini mula-mula. Oke. Nah, sekarang kita melihat isi dari stack dengan isi dari top of stack-nya adalah dolar. Lalu kita melihat input yang sedang dibaca yaitu ID. Nah, dengan melihat dua nilai di sini, kita akan melakukan proses action atau goto berdasarkan isi, jadi dengan melihat pada matrik, ya, pada baris dolar dengan kolom ID, pada baris dolar dengan kolom ID. Ini state 0 itu sesuai di sini adalah plus kali kurung buka kurung tutup ID dolar Sekarang kita coba bagaimana proses shift reduce parsing dengan menggunakan LR parsing tabel yang sudah didefinisikan sebelumnya tadi. Oke, untuk input tadi ya, sudah kita coba. Inputnya adalah ID plus ID kali ID. Ya, tadi saya lupa bahwa pada tabel parsing itu ada barisnya, itu diwakili oleh nomor atau state ya, kondisi. Sehingga pada stack di sini itu kondisi mula-mulanya tidak hanya berisi tanda dolar, tapi juga state awal. Jadi state awalnya itu adalah 0. Jadi seperti ini. Sehingga top of stack-nya itu adalah 0 ini. Jadi 0 ini kemudian kita bandingkan dengan input di sini ID. Artinya kita akan melihat
pada tabel, yaitu pada barisnya itu adalah 0 dan kolomnya adalah ID. Jadi 0, baris 0, kolomnya adalah ID. Di sini isinya adalah S5 yang artinya shift 5. Ini shift 5. Nah, shift 5 ini itu artinya menggeser ID ke stack. Ya, menggeser ID ini ke stack sehingga pembacaannya nanti adalah yang berikutnya adalah tanda plus. Gitu. Nah, untuk menandai dari state-nya, maka yang kita inputkan itu tidak hanya ID-nya saja, tapi kita tambahkan state-nya adalah 5. Jadi dari mana? Dari S5 ini. Jadi 5 sehingga menjadi seperti ini. 0 ID 5. ID 5 ini maka top of stack-nya adalah 5. Nah, kondisinya berarti kita aksi berikutnya itu adalah melihat pada baris 5 kolomnya adalah plus. Baris 5 kolomnya adalah plus. Baris 5 kolomnya adalah plus, itu adalah R6 atau reduce 6. Jadi operasinya adalah reduce. Dimana reduce 6 itu adalah mereduksi dari production yang ke-6. Production yang ke-6 itu adalah FID. Ya, production yang ke-6 adalah FID. Jadi kita reduksi. Nah, sebenarnya reduksi ini adalah proses di mana pastry itu akan membentuk pohonnya. Jadi proses reduksi ini berarti kita membuat kalau ID inputnya adalah ini kan, jadi plus ID kali ID, maka pada saat proses reduce ini berarti ID yang pertama ini itu akan dibangun orang tuanya atau parentnya dari ID, sehingga diganti dengan direduksi menjadi R. Di samping reduksi dilakukan proses pop. Nah, popnya ini itu adalah mengambil semua bagian dari satu kesatuan ini yang kita pushkan sebelumnya. Jadi ini pada saat shift itu kan berarti tidak hanya memasukkan ID tapi juga 5, maka pada saat di pop itu juga dua-duanya di pop. Jadi ini di pop, ya, sehingga isi top of stack-nya menjadi 0. Ya, pada saat ini di pop, ini dikeluarkan, maka top of stack-nya adalah 0. Nah, pada saat kondisi reduksi ini, ya, kalau inputnya R6, itu ada satu action yang lagi yang harus dilakukan, itu adalah melihat tabel yang kedua, yaitu GoTo. Nah, tabel yang kedua GoTo ini, kita melihat pada baris berapa, barisnya adalah dari top of stack-nya. Top of stack-nya adalah 0. Nah, kolomnya itu adalah dari hasil yang direduksi tadi. Itu ada kolomnya. Jadi 0F. Jadi 0F itu adalah push F3. Push F3 berarti F3 ini kita masukkan ke dalam stack. Oke. Kemudian berikutnya kembali kita lihat top of stack-nya. Yang kita lihat adalah ini ya, 3 ini. Jadi 3 ini dibandingkan dengan input pada saat itu yaitu plus. Jadi yang dilihat adalah baris 3
baris atau state 3 plus. State 3 plus itu adalah R4. Reduksi 4. Ya, reduksi 4. Jadi dilakukan lagi proses reduksi dengan menggunakan production yang keempat. Production keempat adalah TF. TF ini artinya kita proses itu juga nanti akan membuat parsing tree-nya atau pass tree-nya, di mana dia mereduksi, itu artinya mengambil parent-nya, membuat parent-nya dari F. Kemudian di-pop semua sampai dengan F. Jadi ini semuanya di-pop. Di-pop berarti dihapus. Pop itu berarti diambil, sehingga top of stack-nya menjadi 0. Sehingga yang kita lihat pada bagian GoTo-nya itu adalah pada baris 0, kolomnya adalah T. T itu dari yang simbol yang bagian kiri dari proses reduksinya. Jadi 0T itu adalah push T2. Ini di sini push T2, berarti kita masukkan T2 ke dalam stack. Ya, kemudian sekali lagi kita lihat di sini top of stack-nya adalah 2 plus. 2 plus itu adalah 2 plus, jadi baris 2 kolom plus itu adalah R2. Sini R2. R2 berarti prosesnya adalah reduction ya. Actionnya adalah reduction. Reduksi E dengan menggunakan production yang kedua yaitu E ke T. Di sini itu kita beri dengan E, lalu melakukan proses pop dari stack-nya. Ini D2 dihapus. Ya, kemudian sehingga top of stack-nya di sini adalah 0. Berarti pada GoTo-nya kita melihat adalah baris 0, kolomnya adalah E. Baris 0, kolomnya adalah E, itu adalah push E1. Push E1. Seperti ini. Ya. Lalu langkah berikutnya sama. Jadi selama proses reduksi yang perlu diperhatikan, ID inputnya ini tidak berubah, tidak bergeser. Jadi input berubah hanya pada proses atau pada action shift. Ya. Jadi kita lihat di sini sekarang push E1 ya kan sudah, berarti berikutnya yang kita lihat adalah baris 1 kolomnya adalah plus. Baris 1 kolomnya adalah plus. Itu adalah isinya adalah S6. S6 berarti shift. Ya. S6 berarti shift. Prosesnya adalah shift. Shift itu dia menggeser input. Inputnya di sini plus. Dimasukkan ke dalam stack. Hingga di sini. Ya, dimasukkan ke dalam stack. Nah, jangan lupa kita juga harus menambahkan state-nya. Nomornya itu nanti akan menjadi state. Sehingga di sini adalah plus 6. Ya, sehingga input ini sekarang karena ini sudah digeser, maka pembacaan adalah digeser ke kanan yaitu di ID. Sehingga yang kita lihat berikutnya pada tabel itu adalah posisi isi dari top of stack yaitu 6 dengan input yang paling kiri yaitu ID. Jadi isi dari 6 dengan ID, baris 6 dengan ID adalah S5. S5 itu adalah shift ID. Jadi S5. Nah, yang dilakukan adalah shift. Shift apa? Shift dari
Inputnya di sini ID, dimasukkan ke stack, jangan lupa dimasukkan juga 5-nya. Sehingga menjadi ID 5. Kemudian inputnya juga bergeser satu lagi ke kanan, ke kali. Nah, langkah berikutnya adalah melihat 5 dengan kali. Barisnya 5, kolomnya kali. Barisnya 5, kolomnya kali adalah R6. R6 ini prosesnya adalah deduksi. Deduksi berarti kita mengambil R6 itu adalah rule yang ke-6. Rule yang ke-6 FID. Di sini ID yang kedua ya. ID. Kemudian di pop. Jadi kita pop top of stack-nya plus angka dari state-nya. Itu. Jadi perlu dicatat bahwa tanda penomoran state ini 0, 0 ini sebenarnya tidak berpengaruh pada action. Jadi sebenarnya yang di pop itu adalah ID dan geser itu adalah simbol-simbol ini. Hanya 0, 1, 2 dan itu adalah untuk membantu menunjukkan kondisi atau state yang akan dibaca. Sehingga kalau ikut di push, maka dia juga harus ikut di pop. Bersama dengan simbol yang di push. Ini di push, sehingga akan menyebabkan, ya. Jadi kalau ini di pop, ini akan menyebabkan top of stack-nya adalah 6. Nah, sehingga nih, untuk tabel GoTo-nya kita akan melihat pada baris 6, ya, kolomnya adalah F. Baris 6, kolomnya adalah F, yaitu F3. Jadi push F3 dan seterusnya sampai nanti berhenti kalau dia sudah sampai ke except. Dan kondisi ini juga akan menyebabkan inputnya itu sudah dibaca semua, ya, kemudian stack-nya juga kosong. Ini proses shift reduce parsing atau yang kita sebut dengan LR parsing dengan menggunakan bantuan tabel. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana cara membangun LR parsing tabelnya. Ada banyak teknik, nanti kita akan mengambil satu teknik saja yang paling sederhana dan paling mudah. Nah, sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang saya sampaikan hari ini, silakan dikerjakan kembali soal yang sebelumnya dengan menggunakan LR parsing tabel seperti yang contoh pada slide yang sebelumnya ini. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.